ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengawali kajian kita di malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita memudahkan kepada kita untuk bisa sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Ingat dan yakinilah, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, untuk menunaikan ketaatan dan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya semata-mata adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh sebab itu kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang paling besar ini, nikmat hidayatut taufiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita kembali mengingatkan untuk diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid ini bahwasanya penantian yang kita damba-dambakan hampir datang di depan mata. Maka untuk itu mesti kembali kita mengingatkan, kita wajib mempersiapkan segala kemampuan yang penuh dengan keberkahan tersebut, dengan memperbanyak latihan-latihan untuk melakukan ibadah sehingga memudahkan kita untuk beribadah di bulan tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sesuai dengan mujahadah yang kita lakukan di dunia ini. Maka tidak lepas dengan usaha kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad. Jihad itu artinya adalah orang yang berjihad. Jadi jihad itu tidak hanya di medan perang, namun termasuk berjihad adalah yang meniti jalan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini juga butuh perjuangan, butuh mujahadah. Ya, makanya banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk memperoleh kekuatan. Ya'udul kitab biquwwah. Allah mengatakan kepada para nabinya, ambillah kitab itu biquwwah, dengan kuat, gitu ya. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan cobaan, ujian, hambatan yang terkadang menghalangi kita untuk
beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muhammad dan lain-lain, Rasul mengatakan tentang akhir zaman ini, kata beliau, al-qabidu bidinihi kal-qabidi 'alal jamri. Al-qabidu, orang yang memegang teguh agamanya di akhir zaman ini seperti orang yang memegang jamar, bara api. Ini menunjukkan bagaimana, Pak? Menunjukkan bahwasanya ujian di akhir jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian pada zaman-zaman sebelumnya. Maka untuk itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang mampu untuk istiqomah di masa sekarang ini, itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu untuk istiqomah menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Punya pengalaman yang panjang dalam menyesatkan umat manusia. Pertama, setan, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ketika menjelaskan tentang strategi setan di dalam menyesatkan manusia, setan itu akan masuk merusak akidah seseorang. Ternyata orang itu kuat akidahnya, setan tidak akan putus asa. Dia akan masuk dalam bab ibadah. Dia akan menghiasi ibadah orang itu dengan bid'ah. Maka setan tidak putus asa juga. Maka ketika setan melihat seseorang itu kuat sunnahnya, maka setan masuk dalam bab tahrish. Apa itu, Pak? Ya, dalam bab ukhuwah. Setan akan berusaha merusak ukhuwah Islamiyah. Akan dihembuskan sifat sombong, ujub dalam diri seseorang. Dia merasa dirinya yang paling hebat ibadah. Kamu bukan ustaz, ya? Nah, dia merasa dirinya yang paling hebat ilmunya. Lihat, itu dia syaitan. Alhamdulillah. Maka untuk itu kita sebelum masuk Ramadan ini, Pak, mesti kita jauhkan penghalang-penghalang itu dari diri kita. Ini akan menghalangi kita untuk beribadah. Karena kemaksiatan ini penghalang hati kita untuk beribadah kepada Allah. Karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan menorehkan diri kita dalam hatinya. Maka untuk itu, di antara diri, ya, bagaimana persiapan hati kita menuju bulan suci Ramadan ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di samping bagaimana pengetahuan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kita kembali kepada pembahasan kita. Masih pada bab atau kita masuk pada bab yang berikutnya, ya. Bab yang sebelumnya tentang babu maja'a fi tanjim itu sudah selesai, ya. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis, babu maja'a fi istisqa'i bil anwa. Bab apa saja penjelasan, ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang meminta hujan. Dari bab ini yaitu keyakinan turunnya hujan disebabkan oleh bintang. Nah, kalau yang pertama syirik besar, Pak. Ya, kalau ada orang yang minta hujan, kalau seandainya ada orang meyakini kalau yang menurunkan hujan itu adalah Allah, namun diperantarai atau disebabkan oleh bintang, dia tetap meyakini yang menurunkan hujan sebab Allah. Maka ini ulama mengatakan nanti ini termasuk syirik kecil. Dia ada dua memang, ya.
makna dari bab yang dituliskan oleh penulis ya rahimahullah taala dalam kitab ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan dan firman Allah taala wa taj'aluna rizqakum wa annakum tukadzibun. Surah Al-Waqiah ayat 82. Jadi penulis di sini ya membawa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 82 yang artinya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun ya. Dan kalian menjadikan rezeki kalian dan sesungguhnya kalian mendustakan, yakni mendustakan di sisi maksudnya mendustakan syukur kepada Allah, tidak bersyukur, mendustakan nikmat Allah itu maksudnya. Yang telah mendapatkan bagian kekalian gitu ya di dunia ini. Allah beri nikmat, Allah beri rezeki kepada kita, kepada manusia. Namun ternyata manusia membalas nikmat Allah berupa rezeki tersebut dengan mendustakan ya Allah Azza wa Jalla, mendustakan pemberi nikmat tersebut, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari ayat yang pendek ini. Masyaallah muslimin wa yang Allah muliakan. Qala Syarih Rafidhah dalam kitabnya Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid ini, munasabatul bab li kitab Tauhid, korelasi bab ini terhadap kitab Tauhid. Jadi apa kaitan bab ini ya dengan pembahasan tauhid ya. Bab ya penjelasan tentang meminta hujan dengan bintang. Beliau berkata di sini lamma kana nisbatul nuzul anna law katsiran fi nuzulihi syirkan akbar. Kata beliau tatkala menisbatkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada bintang ya, dengan meyakini hal itu, dia meyakini ala wajib itu artinya dia meyakini bintang tersebut yang menurunkan hujan, anna lahu ta'thiran, bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh fi bintang itu, atas turunnya hujan itu. Jadi seorang meyakini ya bintang punya pengaruh menurunkan hujan, itulah bahasa kita. Maka ini kata beliau syirkan akbar, ini termasuk syirik ya. Di antara makna tauhid rububiyah adalah meyakini yang menurunkan hujan hanyalah Allah, dan tidak boleh pula Pak yang menurunkan hujan bukan Allah. Nauzubillah. Ada orang yang terlalu saintis ya, scientific ya. Mereka meyakini, mereka memang tahu ilmu tentang hujan ya, proses turun hujan berdasarkan ilmu pengetahuan dari awan ya yang di menghitam yang tadi bersumber dari penguapan air laut ya kan itu kan dalam ilmu biologi atau apa ya. Kalau dia meyakini yang turun hujan awan katanya, bukan Allah, itu syirik besar juga. Tapi umat Islam tidak menolak ilmu pengetahuan, kita yakin betul semua prosesnya awan dan dari air laut yang menguap betul, kemudian berubah menjadi awan yang menggumpal, kemudian setelah itu terjadilah hujan. Tapi yang membuat skenario itu siapa? Allah. Atau dengan proses yang dijelaskan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Itu beda orang yang beriman ya dengan orang yang hanya mengetahui ilmu dunia tapi tanpa iman. Ini beda banyak. Kalau orang yang mendahulukan iman ya, kemudian ilmu pengetahuan itu akan mengikuti keyakinan kita. Betul ya, yang menyebabkan gempa bumi, pergeseran lempeng-lempeng itu ya, lempeng apa namanya ya. Betul, tapi siapa yang menggerakkan lempeng itu?
Siapa yang ya, siapa yang menguapkan air laut sehingga menguap? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin Allah. Kalau orang yang hanya bersumber atau yang menyandarkan keyakinannya dengan sains, sains hanya sampai di situ aja ilmunya, artinya icik segala Allahnya. Sebagaimana pernah ada ateis ya, saya pernah baca dalam tafsir Al-Azhar ya, Buya Hamka. Karena beliau berdialog dengan orang yang ahli fisika, maka berdebatlah beliau tentang masalah gempa. Bagaimana gempa itu? Dijelaskan oleh orang ateis, gempa itu berasal dari lempengan yang bergerak. Ini bingung dia. Saya coba aneh. Saya misalkan sekarang ada air minum, ya. Mungkinkah air minum ini datang? Ya. Datang sendiri tanpa ada yang membawanya, menuangkannya dari teko atau dari tadi ya dari botol minum? Mustahil. Mungkinkah lempeng yang menyebabkan gempa bumi, pergerakan lempeng tektonik kita apalah namanya itu? Mungkinkah dia bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan? Nah, secara ya pengagum ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, ya, kenapa sangat tinggi sekali pemikiran kalian hanya yakin dengan yang tampak saja, dan inilah orang kafir. Dan Allah telah menyinggung ini, orang kafir itu tahunya tentang yang tampak saja, dan terhadap akhirat mereka lalai. Coba Bapak buka surah Ar-Rum ayat yang ke-7 ya, coba Bang Daus dibaca ya. Fadal Bang Daus ya, dibaca surah ayat luar biasa tentang sifat orang kafir Pak, yang hanya tahu tentang kehidupan dunia saja. Tentang masalah dunia hebat sekali ya, tapi kenapa mereka lalai terhadap akhirat kepada Allah Azza wa Jalla. Fadal. Iya, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kalau kita baca tafsirnya Bang, ya, tafsir Ibnu Katsir, nanti beliau akan menukilkan perkataan dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Hum kufar. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah kata Ibnu Abbas, orang kafir. Ya'lamuna umurna dunia, mereka tahu bagaimana cara memakmurkan dunia ini, membangun ini, ilmu tentang binatang pun mereka tahu. Ada herbivora, karnivora ya, ada segala-galapora gitu ya, ada juga asap pora, ada juga makhluk namanya asap pora. Kan ada karnivora kan, pemakan daging, omnivora pemakan semua ya, herbivora pemakan rumput, ada juga sekarang asap pora, pemakan asap. Ini buat kita kesal Pak, kita lagi di belakang kan, lampu merah gitu, dia lagi mengonsumsi asap ini. Nah, iya. Jadi orang kafir itu kata Ibnu Abbas tahu semuanya, hebat tentang ilmu dunia, ilmu lahir hebat. Namun wahum anil akhiratihum ghafil. Belajar mereka. Ya, bodoh betul. Maka kata Ibnu Abbas, wahum anil amridin, wahum anil amridin, dan mereka tentang urusan agama juhalun. Juhal itu Pak lebih daripada jahil. Kalau jahil bodohnya sesekali aja, tapi kalau juhalnya syuhul mubalagh, amat sangat bodoh gitu ya terhadap perkara agama. Bukan ada dokter Anda bisa baca Al-Quran ya. Subhanallah, dokter gitu ya. Bahkan ada juga ya, iya,
Nggak bisa, bahkan nggak bisa sholat gitu ya, sudah usia lanjut. Ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Artinya apa? Karena kelalaian manusia tidak mau belajar agama. Ya, padahal sudah ada gelarnya banyak, bahkan PNS ada juga, pensiun dan gitu. Ya, namun ya ini tidak ada uzur lagi Pak, kalau seandainya kita hidup penuh dengan wasilah untuk ilmu. Berkata ya saya tidak tahu baca Al-Quran misalkan, itu tidak ada lagi uzur ya, kecuali dia hidup di Bukit Mengkilam mungkin ya, tidak ada guru yang sampai ke situ, tidak ada sinyal juga ya kan, tidak masuk televisi, siaran agama tidak masuk. Ini sudah hidup di kota Jambi misalnya, ada juga nggak baca Al-Quran, itu dia sudah salah ya, dia yang salah ini, dia yang tidak mau belajar. Ya, jadi Pak, ini akhiratihum ghafilun ya, yang tahunya tentang perkara dunia saja, tapi tentang perkara akhirat mereka lalai itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali kita kepada pembahasan kita. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, "Ka'tiqadi jalbil nafi wa awdafi dharbi fil amwati wal ghaibin", seperti keyakinan mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan pada orang-orang yang sudah wafat, kepada para mayat ya, dan orang-orang atau orang sudah wafat juga, atau orang yang tinggal di benua lain, ya, diyakini dia punya kekuatan ilmu kanuragan yang bisa berpindah tempat ya. Jadi kalau meyakini mereka mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ini sama ya, ini juga termasuk syirik besar. Mayat ini luar biasa mampu menyampaikan doa kepada Allah, sehingga kita harus meminta kepada mayat itu. Ini syirik. Tawassul dah, tabarruk lah ada. Dalil mereka Imam Syafi'i pernah bertabarruk dengan mayat atau dengan kuburnya Abu Hanifah. Itu bukan dalil yang pertama. Ucapan Imam Syafi'i perlu ditakhrij namanya Pak ya, perlu di cross check kebenarannya. Jangankan ucapan Imam Syafi'i, hadis Nabi saja harus di cross check ya, harus dicarikan sanadnya ya, harus ditakhrij lagi, ditahqiq, diterima ya persyaratan hadis sahih. Yang pertama, lihat apakah bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua, lihat perawinya, apakah perawinya sithah, apakah perawinya dhabit ya. Ya, jadi tidak sembarang. Ini hadirin yang Allah. Bahkan ada hadis yang zahirnya sahih, zahirnya apa? Ternyata hadisnya syadz ya, menyelisih hadis yang lebih kuat. Dia hadis ini sebenarnya sahih gitu. Ternyata ada hadis yang lebih sahih, yang lebih sahih. Hadis mukhalafatu man huwa awsaqu minhu. Ada satu hadis yang makbul yang diterima, dan hadisnya menyelisih hadis yang lebih kuat daripadanya. Itu namanya syadz kata ulama hadis. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Apalagi hanya ucapan ulama gitu, yang ternyata semuanya dusta ya, tidak bisa dipegang karena tidak memiliki sanad. Saya ambil contoh Pak, ada perkataan ulama, bahkan sahabatnya, perkataan sahabat. Mereka mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kanallahu ya Allahu mawjud lagi ya, intinya seperti itu, Allahu mawjudun bila makan ya, Allah itu ada apa tempat. Itu kata mereka, perkataan Ali bin Abi Thalib ditakhrij oleh ulama. Ya, di mana sumber ucapan ini? Ternyata ucapan ini ditemukan dalam kitab Al-Farq yang ditulis ya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ulama ya, betul kita akui beliau ulama hadis ya. Akan tetapi beliau menukilkan ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib ini bila sanad, tanpa sanadnya.
maka ini dusta. Sesuatu yang hadis Nabi saja tidak ada sanad, ini palsu, ya palsu, tidak ada sanadnya. Apalagi hanya ucapan sahabat. Maka diteliti kembali oleh ulama, ternyata ini adalah ucapan yang dibuat-buat oleh orang yang menolak sifat Allah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini dijadikan itu Pak. Tapi kita minta mana sanadnya? Ternyata dalam kitab itu tanpa sanad. Contoh juga masalah tabarruk ya, yang banyak diperdebatkan hari ini. Banyak kisah perkataan dari ulama ini, ulama itu, ketika diteliti sanadnya bermasalah semuanya. Maka perkataan ulama itu harus kita carikan sanadnya, harus kita tinjau dari ilmu hadis. Sedangkan ucapan Nabi saja, para ulama sepakat ya. Secara umum ya, hadis yang paling sahih itu Bukhari, kemudian Muslim, atau kitab yang paling sahih setelah Quran kita Sahih Bukhari dan Muslim. Namun selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu ulama tidak memakan mentah-mentah hadis itu. Mereka lakukan penelitian, mereka tahqiq lagi, seperti Syekh Albani ya. Beliau kembali meneliti ulang hadis-hadis dari Sunan At-Tirmizi, ditakhris ulama saja. Sedangkan ucapan Nabi saja harus kita teliti dulu, apakah betul itu dari Nabi. Nah, apalagi hanya ucapan ulama. Karena ucapan ulama ini bukan termasuk dari seluruh Islam. Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas, ya, nggak ada masuk ucapan ulama ya. Ucapan ulama bisa kita pakai apabila bilbar, ya beliau membawakan sebuah ucapan, kita terima kalau beliau cantumkan sanad dalam kitabnya. Dan ternyata ya kitab kita lengkap silsilahnya. Maka tidak hanya asal mengatakan Imam Syafi'i berkata ini itu ya, tanpa sanad. Imam Syafi'i bertabarruk di kuburan Imam Abu Hanifah tanpa sanadnya. Ya, adapun kalau ada pun sanadnya Pak, ketika diteliti ternyata terputus. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka dalam agama ini maka mesti kita ya adalah kesyirikan tanpa kita sadari. Terkadang seperti orang-orang yang mengagungkan kuburan itu tanpa sadar ya, mereka la'anallahu al-yahud wal nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah Yahudi dan Nasrani ini? Diantaranya ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka bagaikan masjid ya, yang diagungkan, yang dikeramatkan ya, yang dianggap punya berkah, sehingga mereka ngalap berkah di kuburan itu. Subhanallah, hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang melarangnya jelas sekali. Pengagungan terhadap kuburan, termasuk bentuk pengagungan kepada kuburan adalah meyakini kuburan memiliki keberkahan sebagai tempat berkah. Yang menganggap kuburan tempat mustajab dalam berdoa ya. Tapi gitu keyakinan orang-orang sufi. Nanti mereka akan berdalilkan dengan kata ulama ini itu. Kita minta Rasulullah adakah mengatakan seperti itu? Nah ini mereka susah ya. Karena agama mereka hanya ya mencari pembenaran. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, au syirkan asghar. Anna laha ta'thiran. Kalau seandainya dia tidak meyakini bahwasanya
bintang itu ya tidak memiliki pengaruh, akan tetapi hanya saja sesungguhnya bintang itu hanya sebab turunnya hujan, maka ini namanya syirik kecil, Pak ya. Tapi kalau dia meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, ini syirik besar. Maka kata beliau, nasabahnya tidaklah musannifu baban, maka ini cocok penulis membuatkan di sini bab ya berkenaan dengan masalah ini fi kitab tauhid, dalam kitab tauhid ini. Untuk apa? Litahdzir ini, untuk memperingatkan. Karena keyakinan ini Pak tidak betul kedua-duanya. Jadi kita ulang lagi, kalau ada orang yang meyakini kalau yang menurunkan itu adalah bintang, menurunkan hujan itu adalah bintang itu sendiri, itu syirik besar. Kemudian yang kedua, kalau dia meyakini yang menurunkan hujan Allah, dia yakin Allah yang menurunkan hujan, akan tetapi bintang itu hanya sebab saja. Jadi hujan itu turun disebabkan oleh bintang, ini syirik kecil. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Shalal Fauzan berkata di sini, ya, bab ya apa saja yang datang, maksudnya adalah dari ancaman, ya. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla ya orang-orang yang melakukan atau meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang, atau meyakini bintang sebab turunnya hujan. Walaupun mereka meyakini tetap yang menurunkan adalah Allah, maka dua-duanya syirik, walaupun nanti ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, bab ini adalah babu majaa fil istisqa'i. Fil istisqa'i ay talabus suqyah, meminta hujan. Talab itu artinya minta apa ya? Suqyah hujan atau air lah gitu ya. Wa maji'ul matar, dan datangnya hujan, maksudnya turunnya hujan. Bil anwa'i, dengan al anwa, ya. Karena bintang itu Pak dalam Al-Quran dikatakan tempat turunnya bulan. Nah, dan jadi bintang itu disebut juga dengan kedudukan bulan, karena bulan itu terkadang dia bergerak. Kalau dalam Al-Quran Pak, kita meyakini bulan itu bergerak, dia punya manazil. Manazil itu tempat peredaran bulan. Nah, bil anwa'i, al anwa itu jamak dari kata nau. Wahia, nau itu adalah manazilul qamar, ya, tempat kedudukan bulan. Wahia tsamaniyatun wa ishruna manzilatan, dia ada 28 manzilah atau kedudukan. Yanzilul qamaru kulla lailatin manzilatan minha, setiap malam ya bulan malam turun Pak. Ya ada 28 gitu. Jadi ini berdasarkan firman Allah, wa minhu qaulu ta'ala, dan di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ayat 39, dan bulan tersebut kami telah tetapkan baginya manazil, jamak dari manzilah, ya, tempat ya peredaran bulan. Ya. Kemudian kata beliau, wa hiya ibaratun an samaniyatin wa ishrina najman. Maka naut tadi, tempat turunnya bulan tadi itu adalah suatu ungkapan dari 28 najman, bintang. Ma'rufatul matani, yang dikenal ya tempat muncul dalamnya
kapan terbitnya atau munculnya itu diketahui bagi orang-orang yang suka melihat bintang gitu ya. Nah, itu tahu biasanya Pak ya. Kalau kita kan jarang juga ya menggunakan media bintang, karena orang dahulu Pak, sebelum ada teknologi zaman sekarang kompas ya kan, orang zaman dahulu menggunakan media bintang itu untuk menuju arah. Misalkan di tengah lautan ini ya kan, dekati kompas, nah kita sedang di atas, kita mereka lihat bintang. Atau orang Arab dulu di padang pasir yang luas itu, untuk bertuju arah mereka menggunakan media bintang. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Bintang itu boleh digunakan kalau hanya untuk ilmu taisir, namanya ilmu mempermudah manusia menentukan arah, seperti arah ya utara selatan, bisa juga dan nanti digunakan untuk arah kiblat. Itu pada pembahasan kita. Jadi yang 28 kedudukan bulan itu adalah ibarat atau ungkapan ya dari 28 bintang yang diketahui ya waktu terbit dan setiap ya 13 hari salah satu dari 28 bintang itu tenggelam ya, ma'atulu'il fajri, disebabkan oleh terbitnya waktu subuh, terbitnya fajar subuh Pak, tenggelam bintang itu. Nah, wa yatlu'u raqibuhu minal masyriqi, dan kalau sudah tenggelam ya maka ya dari arah utara, wa tanqadi kulluha, dan berakhir semua ya kemunculan bintang itu kita semuanya gitu ya, ma'anqidho is-sanatil qamariyah, dengan berakhirnya tahun qamariyah itu tahun hijriyah. Jadi ya bintang itu semuanya nggak kelihatan yang 28 itu Pak. Nah, ketika misalkan seperti itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa tazumul arab, orang Arab jahiliyah menganggap bahwasanya apabila tenggelam salah satu dari bintang itu, wa tala'a raqibuhu, dan muncul lawannya, yakunu matar, ini akan menyebabkan turunnya terbit lawannya, ini menyebabkan akan turunnya bintang. Wa yansibunahu ila tulu'in najmi, dan mereka menyandarkan turunnya hujan dengan gelapnya bintang tersebut. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mutirna, diturunkan hujan kepada kami, binawi kada, disebabkan oleh bintang yang seperti ini. Artinya disebabkan dengan ya tenggelam dan terbitnya bintang gitu. Dan ini yang diluruskan oleh Nabi, keyakinan seperti ini. Karena keyakinan seperti ini Pak, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, bisa lakunya aja hujan betul bintang, karena Allah ini syirik besar. Dan kalau dia meyakini bintang itu adalah tanda, ya, di Al-Quran tidak disebutkan turunnya hujan bukan disebabkan bintang, namun ilmu pengetahuan telah menyingkap ternyata turunnya hujan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh turunnya awan yang telah menghitam, didahului dengan penguapan air, ya air laut yang menguap.
ya, maka tidak bisa dibuktikan ya dengan. Dan dalam kaidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya syirik kecil itu diantara bentuk syirik kecil, Pak, man ja'ala sababan fa huwa laisa bisababin fa huwa syirkun asghar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebab namun dia bukan sebab, maka ini masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, maksudnya apa sebab itu, Pak? Dalam Islam hanya ada dua sebab yang sering kita sampaikan. Yang pertama sebab syar'i. Kedua adalah ruqyah. Ya, karena Nabi mengatakan la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah boleh. Ya, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah boleh. Itu namanya sebab syar'i. Kemudian ada namanya sebab kauni, yaitu suatu sebab yang bisa dibuktikan dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan eksperimen, dengan penelitian, kayak seperti obat-obat para dokter atau para apoteker ya, atau para tabib ya, yang mana mereka telah melakukan penelitian sehingga mereka menetapkan ini obatnya ini. Tidak syirik kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan. Fadhal. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
La haula wala quwwata. Ya, bismillah. Keyakinan orang-orang Arab jahiliyah menyandarkan turunnya hujan kepada terbit dan tenggelamnya bintang, dan ini tertolak berdasarkan syariat. Tidak ada sebab dari syariat mengatakan bahwa bintang menyebabkan turunnya hujan, tidak ada. Kemudian yang kedua, tertolak karena ini mitos, karena tidak bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah bahwa dengan keyakinan yang lainnya sama-sama zimat. Kenapa zimat kita katakan syirik? Ya, karena yang pertama ya, dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam syariat tidak ada anjuran pakai zimat. Ya. Kemudian yang kedua, zimat tidak bisa dibuktikan sebagai sebab kauni. Tidak ada syariat itu mitos ya. Sehingga zimat sama dengan pembahasan ini hukumnya, bisa jatuh ke dalam syirik besar kalau ada orang yang ini betul-betul zimat itu yang kepala saya, bukan Allah, syirik besar. Tapi kalau dia meyakini yang membuat saya kebal itu Allah, tapi dengan perantara memakai zimat, ini syirik juga. Meskipun yang kedua ini syirik kecil, ini sama dengan keyakinan tentang bintang ini. Kemudian beliau berkata, menjelaskan dalil yang dibawa oleh penulis, itu surah Al-Waqiah ayat 82 di sini. Nasibakum, dan kalian menjadikan nasibakum. Nasib itu Pak sudah di Indonesia kan, nasib ya. Jadi mereka manusia gitu ya, kalian wahai manusia, kata Allah, orang-orang musyrik lah gitu ya, atau orang yang punya sifat seperti ini, kalian telah Allah berikan nikmat, nasib kalian baik kan gitu kalau bahasa kita ya. Bagus nasib kalian, dikasih nikmat, dikasih rezeki oleh Allah, tapi kalian dustakan. Min syukri nikmatillahi, dari bersyukur terhadap nikmat Allah, biinzalil matar, bahwa Allah telah menurunkan hujan, namun kalian dustakan nikmat Allah itu dengan menyandarkan, meyakini bahwasanya yang nurunin hujan bintang, syirik besar. Padahal Allah sudah menurunkan nikmat hujan. Kenapa orang Arab itu kan jarang hujan ya kan? Kalau sekali turun hujan itu masya Allah. Kalau kita lihat kalau di Arab Saudi ya, dari toko di rumahnya buka baju ya, yang masnya buka baju gini-gini ya, ngalap berkah kekal itu boleh, karena ada dalil Pak ya, karena disebutkan ya bahwasanya hujan itu mengandung keberkahan. Boleh kita niatkan itu mendapatkan berkah Allah gitu melalui hujan, karena ada dalilnya ya. Jadi ketika Allah memberikan nikmat berupa hujan, didustakan oleh mereka, oleh orang kafir Quraisy ini, oleh orang Arab. Dengan apa? Dengan menyandarkan turun asbabun nuzul dari ayat ini. Maka Allah turunkan ayat ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah sudah turun hujan,
Allah kasih kalian rezeki berupa hujan, namun kalian dustakan Allah yang telah memberikan nikmat berupa hujan tersebut. Ini yang Allah muliakan. Demikian juga Pak, termasuk dari kufur nikmat ya, Allah sudah teknologi mudah sekarang Pak. Iya, saya baru tahu ya, Masya Allah teknologi sekarang ya. Kita foto bahasa Arab ya, kita cari AI ya, tolong diharokati jawabannya. Masya Allah. Nah, dengan adanya itu kenapa nggak belajar dulu gitu? Jadi sudah gampang ya bahasa Arab ya, bantu kita itu. Nah, kok masih sedikit orang yang hadir di kajian-kajian berbahasa Arab? Seharusnya kita manfaatkan teknologi itu Pak. Ya jangan malah makin malas ya. Untuk mempermudah kita belajar, ini luar biasa. Banyak hisabnya nanti di akhirat ini. Nanti Allah bilang kamu udah mudah ya, dikasih AI kamu ini. Tidak juga mau belajar lagi ya kan? Tapi jangan mengandalkan AI itu baik gitu kan. Artinya itu gunakan untuk mempermudah saja, sebagai pembanding saja. Nah, dibandingkan dengan penjelasan guru kita, syekh atau ustadz ya. Nah itu kan mudah kita, yang tadinya kita memang tak tahu apa lah harokatnya kan, nanti AI bisa kita apa ya, nggak apa-apa. Sama orang yang Google itu kan bukan bukan ustadz, tapi dia alat mempermudah mencari data, ya kan? Iya, kalau kita gunakan itu untuk kebaikan, nggak apa-apa kita. Tapi ternyata ya kita yang banyak kufur nikmat ya. Sudah banyak nikmat Allah masih malas belajar juga, subhanallah. Ya kan? Iya Pak, nikmat Allah. Dulu Pak, untuk mencari hadis itu ya, belum ada Android ya, belum ada sistem aplikasi. Ulama kita cari hadis Pak berjam-jam, buka kitab ini itu ya, Masya Allah. Nah, kalau sekarang tinggal pencet, sudah ada aplikasinya gitu ya, muncul semua, ada Maktabah Syamilah, ada Jawabul Kalim, banyak sekarang ya, ada Maktabah Waqfiyah, banyak sekarang aplikasi, tinggal ketik aja kita, muncul di sini ya kan? Syekh Albani kalaupun keliru beliau insya Allah dimaafkan dan karena beliau tidak ada internet zaman dulu ya, habis waktu, habis usia, sehingga ada ulama dahulu mengatakan man talabal hadis aflas ya, barang siapa yang menuntut ilmu hadis dia akan rugi gitu, rugi waktunya, habis waktunya jadi sekok hadis ya lama, kemudian rugi juga hartanya, tidak sedikit mereka menghabiskan dana untuk belajar ilmu hadis itu. Nah, tapi sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi pasar, kita semakin semangat belajar yang mendukung kita sekarang. Ini hadirin yang Allah bolehkan, jangan makin canggih ya, makin mudah, makin lalai, makin malas. Jelas tinggal tengok AI juga ya, apapun danyol AI ya, alhamdulillah juga Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, annakum tukadzibun, kalian mendustakan nikmat Allah itu. Binisbatin ni'ami li ghairillah, binisbatin ni'ami minal kawakibi, dari bintang-bintang. Itu mereka berhujat itu kepada siapa? Kepada selain Allah, kepada bintang. Fataqulun, dan kalian mengucapkan mutirna, kami diturunkan hujan, binawi, disebabkan bintang kada wa kada, seperti ini dan seperti ini ya. Nah, itu sebabnya mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sandarkan ya nikmat Allah kepada makhluk ya, yang bukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayat. Insyaallah kita melanjutkan makna global dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ibu 'alal musyrikin kufrahum, mencela. Jadi ayat ini bentuk celaan gitu Pak ya.
Ya, celaan Allah kepada orang musyrik disebabkan kekufuran mereka binikmatillahi terhadap nikmat Allah, menyadarkan turunnya hujan ila najmi kepada bintang, wa yukhbiru, dan Allah juga mengkabarkan dalam ayat ini anna hadzal qaula kadzibun mahdhun, ini adalah murni kedustaan. Mahd itu dari murni ya. Jadi ucapan orang mengatakan mutirna binawi kada wa kada, kita diturunkan hujan disebabkan oleh bintang ini dan itu adalah kedustaan yang murni nyata. Di anna nuzulal matar, karena sesungguhnya turunnya hujan innama huwa bifadlillah, ya ini rahmat Allah, hujan Allah yang menurunkan, bukan dukun dia mau hujan ya. Ya, ada pula orang sombong ya, yang mengklaim bisa mengetahui bahasa ya hewan ya hari ini banyak, nah dia bisa kan yang menyuruh malaikat untuk menghentikan bintang. Rupanya Pak diuji sama Allah, dia hilang motornya, marah-marah dia, tolong kembalikan motor itu. Kenapa nggak jadi malaikat aja kembaliin dia? Bapak yang mengaku bisa berintah malaikat Jibril ya kan? Iya, malaikat Jibril pun disuruhnya, rupanya motornya hilang ya. Iya, dia marah-marah minta dibalikin sama yang maling motor. Subhanallah, ini luar biasa ya. Iya, kejahilan itu luar biasa. Iya. Nah, ini dalilnya Allah dengan di anna nuzulal matar, karena turunnya hujan itu Pak, inna huwa bi fadlillah, itu disebabkan oleh atau dengan keutamaan dari Allah. Wa takdir wala dakhala fihi li makhluqin, maka tidak ada ya pintu masuk makhluk dalam turun hujan. Tidak ada sebab dari manusia, tidak ada sebab dari bintang, tidak ada. Ya, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata munasabatul ayat lil bab, korelasi atau kesesuaian ayat ini ya, surah ya Al-Waqiah ayat 82 ini terhadap bab yang kita bahas. Apa bab yang kita bahas, Pak? Ya, apapun dalil-dalil yang datang ancaman ya terhadap orang-orang yang menyadarkan turunnya hujan dengan bintang. Jadi apa korelasi ayat ini dengan bab ini kan gitu? Kata beliau, Allah Subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ankaro, mengingkari. Apa yang Allah ingkari, Pak? Nisbatan nuzulil matari, penisbatan turunnya hujan ila ghairi, kepada selainnya, selain Allah. Kalau anwa ini kita khusus ya, tempat beredarnya bulan, tempat kedudukan bulan ya gitu. Samahu kaziban, Allah namai penyadaran itu adalah bentuk yang pendustaan kepada nikmat Allah. Sebagaimana dalam ayat ini, wa taj'alu rizqakum annakum tukadzibun, Allah katakan ya mereka tukadzibun, mendustakan. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ini? Pelajaran yang bisa kita ambil istifadah dari ayat ini, awalan yang pertama, ibtalu nisbati nuzulil matar ila anwa, batilnya ya, batilnya penisbatan, penyandaran turunnya hujan kepada bintang ya. Dapat itu syirik, ini adanya Allah muliakan. Kemudian yang kedua, anna nisbatan nuzulil matar ila naui kadibun, sesungguhnya penisbatan turunnya hujan kepada bintang ini bentuk kedustaan kepada nikmat Allah, bentuk. Yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajib hukumnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk hujan, termasuk rezeki, termasuk ilmu juga ya, termasuk yang memudahkan kita sekarang banyak teknologi. Kita syukuri dengan apa? Dengan menggunakannya di jalan Allah untuk kebaikan. Dan termasuk kufur nikmat hari ini adalah menggunakan teknologi
Ya, walaupun orang itu sesat Pak, tetap kita harus punya adab juga. Gak boleh kita ini wajahnya jadi nauzubillah pakai tanduk gitu ya. Atau kita silang wajahnya, jangan juga, itu juga ada. Cukup kita batas aja udah, ya kan? Kalau dia nggak ridho gimana? Kan nggak boleh kita melawan, membalas kezaliman dengan zalim, membalas dosa dengan dosa, kan boleh. Sangat ada orang ngejek kita balas ngejek gitu. Kita bermaksiat juga, ya kan? Nah, seperti itu hadirin di Allah muliakan. Nabi dahulu Pak diajak orang, lihat Nabi dibilangin gila, apakah Nabi balas balik bilang gila orang kafir itu kan enggak. Bahkan Nabi dilempari Pak. Kalau kita menurunkan hawa nafsu kita, ya kita balik lempar kan gitu. Nabi tidak. Bahkan Nabi ditawari malaikat buat membinasakan dia pada waktu, tapi Nabi tidak mau, jangan kata Nabi. Begitulah dakwah disenggol kawan kamu yang takut. Yang ketika menghadapi tantangan dakwah, ketika Nabi diusir, lihat, maka saya sangat masya Allah ya, dengan usaha-usaha kita juga sebagian yang diusir sabar ya, tidak memprovokasi itu sesuai dengan sunnah ya. Ustaz Fir'aun tidak diusir, dijelekan yang mengusir, tak didoakan aja udah, ya kan? Sebagian mana Nabi mendoakan orang tua ibu, udah didoain aja Pak. Usah kita balas yang kita bully di internet, nggak usah, apa-apa yang ada. Ini ada di Allah, karena memang dia ngasih hidayah itu bukan kita, siapa? Allah. Kita doain aja saudara kita, karena kebanyakan mereka nggak tahu ya, karena ikut-ikutan aja ya. Ini terkenal ikut-ikutan bilang Wahabi, ditanya Wahabi jawaban ada ngerti juga. Tapi mereka Ustaz ngebully Ustaz kita ya, Ustaz Yazid begini, dan tidak apa-apa, nanti itu Ustaz Yazid panen pahala dari yang bully itu ya, dari yang edit gambar, udah nggak apa-apa, gambarnya ditonton terus Ustaz Yazid dapat pahala terus ya. Nggak usah kita balas ya, itu kalau kita balas berarti kita juga bodoh kayak mereka ya, karena Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan ya, tolak dengan yang berbaik, dan tolak kejahatan mereka dengan yang berbaik, dengan bentuk kita mendoakan, karena mereka tuh mengetahui kebenaran kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ya, wa wujubu syukrillahi ilaihi, turunnya hujan kepada Allah. Jadi wajib kita sadarkan Pak, turunnya hujan kepada siapa? Kepada Allah. Mutirna bifadillah, itu yang benar. Keutamaan dari Allah, bukan karena ini, bukan karena itu, ini dari Allah mulia. Ya, tafaddulan, bentuk karunia ya, minhu dari Allah, wa ihsanan, dan bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Amin ya. Mungkin kita cukup dulu sampai sini pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan, dan juga bagi ibu yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.